Pernah nggak sih kamu mikirin sesuatu itu terlalu lama, tapi akhirnya nggak ngelakuin apa-apa? Udah kepikiran banyak kemungkinan, kemungkinan A, kemungkinan B, tapi malah makin bingung dan nggak gerak. Overthinking tuh capek banget. Aku juga ngalamin ini, dan kita bakal ngobrolin kenapa ini terjadi. Plus, gimana cara nguranginya. Oke, jadi overthinking itu hampir dialami semua orang. Overthinking adalah keadaan di mana seseorang itu berpikir berlebihan atau over. Tapi kenapa ada yang bisa memutuskan sesuatu dengan cepat dan ada yang muter-muter di situ aja, muter-muter di pikirannya sendiri? Dan kenapa overthinking itu membuat kita stres? Oke, jadi aku mengangkat isu ini karena menurutku aku mengalami hal tersebut dan ini relate, sangat relate. Bisa jadi untuk kamu juga merasakan hal yang sama, sering mengalami overthinking, ya barangkali di video kali ini atau video ke depan itu bisa setidaknya menyamakan bahwa kita itu mengalami hal yang sama dan kamu nggak sendirian, barangkali juga bisa membantu. Oke, kita masuk ke penyebabnya. Jadi penyebabnya ini setelah aku research, kurang lebihnya aku menemukan tiga hal yang menjadi penyebab utama di mana overthinking ini bisa terjadi. Yang pertama adalah terlalu banyak pikiran. Jadi kita kebanyakan mikir memungkinkan untuk akhirnya kita malah stuck di situ. Kenapa kok bisa seperti itu? Contohnya ketika beberapa waktu yang lalu, misalkan gampangnya ketika aku milih makanan, makanan aja yang gampang. Ketika aku berada di suatu tempat waktu itu sama teman-teman ya kan, aku berada di kafe. Di situ ada buku menu yang berisi banyak sekali menu. Nah, tapi aku kesulitan memilih di situ karena terlalu banyak. Aku memikirkan berbagai hal, mulai dari menu ini cocok apa enggak buat aku, lalu yang kedua, rasanya bisa aku nikmati apa enggak di lidahku, dan lain-lain, sampai akhirnya mungkin masalah budget, apakah makanan ini worth it untuk aku beli. Disinilah aku berpikiran bahwa tidak selamanya ketika kita memiliki banyak pilihan, itu adalah sesuatu hal yang baik. Bisa jadi itu malah merepotkan kita. Lalu untuk yang kedua, kita terlalu takut salah atau takut gagal. Pikiran kita sibuk untuk memperkirakan hal-hal yang terburuk itu akan terjadi. Skenario terburuk itu akan menimpa kita. Aku salah atau gimana nantinya? Gimana nanti kalau aku salah? Gimana nanti aku kalau begini, begitu, dan mungkin nanti orang akan ngomongin aku. Itu adalah suatu ketakutan. Jadi ini sering aku alami ketika aku mau presentasi ya. Misalkan ketika dalam suatu pekerjaan mengharuskan aku presentasi di depan orang banyak. Aku selalu memikirkan kalau gimana nanti aku gagal. Gimana nanti ketika aku ditertawakan orang lain nih. Gimana nanti kalau orang lain itu ngomongin aku dan lain sebagainya. Dan gimana tentang kemungkinan terburuk lainnya. Yang itu belum tentu terjadi sebetulnya. Kembali ke ketika kita mesen makanan tadi, itu juga sama. Gimana nanti kalau nggak worth it? Gimana nanti kalau aku uangnya tinggal sedikit gini dan lain sebagainya? Yang ketiga adalah perfeksionisme, di mana kita terlalu menginginkan sesuatu itu untuk sempurna. Jadi karena terlalu ingin sempurna, akhirnya kita nggak melakukan apa-apa atau nggak melakukan hal-hal itu sama sekali. Kita jadi nggak mulai-mulai. Misalkan ketika mau presentasi ya kan, hari ini aku presentasi. Aku harusnya berangkat lebih pagi untuk mempersiapkan beberapa hal. Tapi karena aku overthinking inilah, aku jadinya menunda-nunda. Aku nggak melakukan hal yang seharusnya dipersiapkan hal tersebut, tapi aku mikir terus. Aku mikir gimana caranya supaya nanti aku bisa jadi sempurna. Aku bisa menampilkan sesuatu yang terbaik. Padahal sebetulnya yang terjadi adalah
Aku menunda hal tersebut hingga akhirnya aku datang terlambat. Ini sangat berbahaya. Misalkan juga gampangnya ketika aku buat video ini ya. Ini beberapa kali. Ini sebetulnya aku punya YouTube itu sudah dari beberapa tahun yang lalu. Cuma sering kali aku gagal upload. Karena aku pengen semuanya perfect. Aku ngedit terus, tapi ternyata aku nggak upload-upload. Akhirnya, mungkin saat ini videoku cuma beberapa ya kan. Belum sampai 100 atau mungkin belum sampai 150 lah ya. Itu dikarenakan aku akhirnya gagal untuk mengupload videoku. Aku terlalu menikmati dengan kesempurnaan itu, padahal sebetulnya tidak ada yang sempurna. Ketika aku melihat sesuatu itu di masa depan, mungkin aku akan mengalami, aku berpikiran bahwa videoku saat ini pasti memiliki kekurangan. Oke, setelah aku cerita beberapa penyebab dari kita bisa overthinking, aku akan coba kasih solusi simpelnya, di mana ini nanti bisa mengurangi overthinking kita. Ini hal yang aku lakukan gitu. Karena tadi penyebabnya 3, solusi utamanya juga 3. Ini yang aku lakukan. Jadi dari 3 cara simpel itu, yang pertama adalah membatasi waktu berpikir. Misalnya kita memberi waktu sesuatu itu 5 menit gitu kan. Kita memberi waktu untuk memilih makanan itu selama 2 menit. Nah, itu hal yang aku lakukan. Jadi ketika aku memilih menu di buku menu, itu aku akan memberikan waktu 2 menit aku untuk memilih. Atau biasanya aku ngehack nih. Ngehacknya dengan cara aku mempersingkat lagi waktuku dengan cara aku mengatakan aku makannya sama dengan siapa gitu. Misalkan aku sama dengan Pak ini, Pak Sugeng misalkan, atau Mbak Ina atau siapa, misalkan sama seperti itu. Aku mengatakan hal tersebut supaya aku mengurangi yang namanya overthinking ini. Itu salah satu cara atau hack yang aku lakukan. Sama seperti ketika mau presentasi. Ketika aku mikir, ini harus gimana, aku harus ngasih ini dan lain sebagainya, aku memberikan waktu. Jadi seperti deadline gitu. Aku memikirkan presentasi itu selama setengah jam. Ya sudah, mungkin bisa pasang timer atau dipastikan bahwa tidak jadi liar gitu. Tips simpel yang kedua yaitu kita bisa memikirkan hal-hal terburuk yang bisa terjadi. Misalkan tadi ketika aku pesan makanan, aku akan memikirkan hal terburuknya apa. Lalu ketika presentasi, aku akan memikirkan hal terburuk, misalkan tadi, aku akan dipermalukan, aku akan menjadi awkward depan panggung, dilihat oleh masyarakat atau dilihat oleh banyak orang. Orang lain nggak dengerin aku, orang lain nggak nyimak perkataanku atau pernyataanku. Ini bisa menimbulkan solusi justru. Ketika kita mempertimbangkan hal tersebut, kita bisa mengambil solusinya dengan cara misalkan kita mempelajari tentang ice breaking, atau mungkin kita bisa dengan mempersiapkan mental dulu. Biasanya aku bisa terpikirkan untuk aku jadi nggak menginginkan apapun. Aku nggak menginginkan hasil apapun dan akhirnya ya udah, yang penting aku bisa ke yang ketiga ini, yaitu fokus ke langkah pertama, bukan hasilnya. Jadi yang penting mulai dulu aja. Berpikiran mulai dulu aja menurutku penting, dan ini bisa jadi kunci bagi seorang overthinker ya. Karena ketika kita nggak melakukan sesuatu, itu juga nggak jadi apa-apa ya kan. Kita nggak mulai-mulai, itu juga percuma. Hasilnya nggak akan kelihatan. Maka dari itu yang penting kita mulai dulu aja, kita presentasi dulu aja, kita buat YouTube dulu aja, kita mungkin memesan menu dulu aja, gini dan lain sebagainya, makan dulu aja, nanti untuk selanjutnya bisa diperbaiki. Karena sejatinya sesuatu hal yang sempurna di awal itu nggak ada. Sama seperti di awal tadi aku bilang bahwa kalau mungkin beberapa tahun lagi aku lihat videoku ini, mungkin aku akan selalu menemukan kekurangan-kekurangannya. Ketika kita fokus pada kekurangan, kita nyari kekurangan supaya terlihat sempurna, itu pasti akan selalu ada. Maka dari itu, mulai dulu aja, nanti bisa
perbaiki. Oke, jadi intinya overthinking itu bukan kita nggak bisa mikir, tapi kita terlalu berlebihan dalam memikirkan sesuatu. Dan ini seperti kata banyak orang juga, kalau mikir itu bagus, tapi kalau berlebihan kurang baik. Yang penting gimana caranya kita bisa ngontrol hal tersebut. Bukannya kita yang dikontrol, supaya tidak jadi berlebihan. Dari 3 cara tadi yang aku sebutkan, mana cara yang bisa kamu coba? Oke, kalau gitu coba tulis di komentar, kamu seringnya overthinking soal apa ini? Terus kalau kamu suka tentang topik-topik seperti ini, silahkan bisa subscribe channel ini supaya kita bisa ngobrol lebih banyak. See you!